Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap tangan Ketua MK Akil Mokhtar beserta 5 orang lainnya di 2 tempat yang berbeda. Mokhtar ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang kini tengah disidangkan. Ya, pemirsa, siapakah Akil Mokhtar dan bagaimana sepak terjangnya di dunia politik hingga kemudian menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi? Berikut liputannya. Anggota DPR dari fraksi Golkar Dapil Kalimantan Tengah Hairunisa serta 2 orang lainnya di kediaman Mokhtar Perumahan Widya Chandra, Jakarta Selatan. KPK juga menangkap 2 orang lainnya, yaitu Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih dan seorang yang berinisial DH di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Penangkapan tersebut terkait sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Akil Mokhtar lahir di Putu Sibau, sebuah kota kecil di Kalimantan Barat pada 18 Oktober 1960. Ia lulus sarjana hukum dari Universitas Pancabakti Pontianak dan menyelesaikan master dan doktoral pada Universitas Pajajaran Bandung. Akil bekerja sebagai pengacara sejak tahun 1984. Terakhir tahun 1999 ia bergabung bersama Partai Golkar. Akil pernah menjadi anggota DPR periode 1999-2004. Ia menjadi Ketua Komisi 3 DPR pada tahun 2004-2006. Pada tahun 2007, Akil mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Barat dan tak lolos. Setelah gagal menjadi gubernur, Akil memutuskan berpisah dengan politik dan mendaftarkan diri sebagai Hakim MK. Pada tahun 2008, Akil terpilih sebagai Hakim MK. Setelah mantan Ketua MK Mahfud MD mengakhiri masa jabatannya, Akil terpilih sebagai Ketua MK pada Agustus tahun 2013. Ia pun bersumpah untuk menjaga kewibawaan institusi penjaga konstitusi tersebut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Mengawali karir baru dan posisi penting sebagai pemimpin MK, berbagai kalangan rupanya mempertanyakan keterlibatan Akil dengan partai politik. Banyak pihak merasa skeptis dengan jejak-jejak karir Akil sebagai politisi karena akan mempengaruhi independensi di MK. Sepak terjang Akil di MK cukup menarik, terutama terkait beberapa keputusan penting yang melibatkan dirinya. Sejak berkarir tahun 2008 di MK, Akil terlibat dalam beberapa keputusan penting, termasuk pembubaran badan penyedia hulu migas yang dinilai inkonstitusional. Akil adalah salah satu hakim yang berbeda pendapat ketika beberapa LSM dari Kalimantan Timur mengajukan uji materi terkait porsi kepemilikan daerah di sektor pertambangan. Mereka menuntut porsi saham untuk daerah perlu dinaikkan menjadi 15% dan pusat hanya 84%. Saat terpilih jadi Ketua MK, Akil memang mengklaim posisinya sekarang bebas dari intervensi Partai Golkar. Tetapi dalam beberapa keputusan mudah ditebak. Akil adalah salah satu hakim di MK yang menolak judicial review mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo untuk membeli 7% saham Newmont melalui pusat investasi pemerintah. Menurut Akil, pembelian saham Newmont harus melalui persetujuan DPR. Mengagetkan, sang penjaga konstitusi ini ditangkap tangan KPK karena diduga menerima suap kasus Bupati Gunung Mas, Kalimantan Selatan.